Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, di video kali ini kita kembali membahas tentang pohon buah delima. Yang kita tahu bahwa untuk merawat pohon buah delima ini insya Allah termasuk mudah ya, mudah. Kalau untuk menumbuhkannya dan menyuburkannya insya Allah mudah. Tapi yang jadi permasalahan itu dari sekian banyak bunga yang dihasilkan oleh pohon delima ini, yang jadi buah itu hanya sedikit ataupun bisa dikatakan tidak jadi sama sekali. Nah, itu yang jadi permasalahan. Banyak keluhan dari kawan-kawan kita yang memiliki pohon delima, akan tetapi bunganya tidak bisa menjadi buah seperti ini. Nah, di sini tentunya kita harus mengetahui dulu kawan-kawan ya, bahwa pohon delima itu menginginkan tempat yang memiliki sinar ataupun pencahayaan yang cukup dari matahari. Jadi alangkah baiknya pohon delima itu tidak berada pada naungan, akan tetapi berada di outdoor ataupun di luar naungan, sehingga mendapatkan matahari yang full ya, minimal 5 ataupun 6 jam deh, 5 jam minimal banget itu 4 jam dia harus mendapatkan cahaya sekitar 4 jam. Maksudnya matahari itu langsung ke pohon delima ini. Yang kedua nih kawan-kawan, pada saat pohon delima ini berbunga, nah ini kan berbunganya banyak nih, buat kawan-kawan juga bisanya rajin untuk berbunga kan, tetapi banyak yang rontok seperti ini. Itu bisa disebabkan yang kedua, dehidrasi ataupun kekurangan air. Jadi kalau dapat kawan-kawan, kita eh, kalau memang pohon delimanya ini sedang berbunga, maka alangkah baiknya kita siram setiap pagi, dan kita siramnya itu secara menyeluruh, dan pastikan bahwa seluruh perakaran mendapatkan air. Kalau bisa dikatakan dia kenyang gitu. Dia kenyang paginya sekali 1 hari aja, yaitu di pagi hari saja, nggak usah di sore hari ya, karena sore hari penyerapan air itu sangat kurang, bahkan tanaman itu mengeluarkan embun ya, ataupun cairan tersebut. Nah, ini yang kedua kawan-kawan. Yang ketiga, jangan lupa untuk menyiangi gulmanya, disiangi, karena pohon delima ini juga tidak mau ada tanaman yang mengganggu. Termasuk di sini ada jamur nih kawan-kawan, jamur cendawan sampai tumbuh di sini nih ya. Ini dicabut saja, kemudian disiangin ataupun dicabutin gulmanya. Nah, ini yang ketiga kawan-kawan. Lalu setelah itu, karena di pohon delima itu sangat mudah untuk mengeluarkan tunas air, maka pada saat berbunga seperti ini kawan-kawan, alangkah baiknya tunas airnya itu dibuangin gitu loh. Jangan dibiarkan, tunas air itu harus dibuangin. Jadi harus sering memangkas, sering merhatiin. Kayak tanaman ini memang kayaknya harus sering diperhatiin kawan-kawan. Mana yang dimaksud dengan tunas air? Ini tunas air nih kawan-kawan. Tunas yang baru tumbuh seperti ini, yang tidak membawa bakal bunga ataupun bakal buah, ini segera kita buang kawan-kawan. Kita buang. Dan dia sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan seperti ini, yang sudah agak panjang, maka kita buang. Kalau misalkan bisa dengan jari dipotes aja. Kalau misalkan nggak bisa, ya harus dengan menggunakan gunting seperti ini. Jadi dahan-dahan yang tidak membawa buah ataupun tidak membawa bunga, segera mungkin untuk dibersihkan seperti ini kawan-kawan, dan dia akan segera untuk tumbuh. Biasanya sih segera tumbuh
Nah, cabang-cabang yang tidak membawa bunga harus segera kita bersihkan. Ini sangat berpengaruh kawan-kawan. Sebab di tunas air ini dia sangat membutuhkan nutrisi yang sangat banyak. Artinya penyerapan nutrisinya sangat banyak, sehingga nutrisi yang berada di media ini walaupun kita pupuk misalkan, maka akan diserap oleh tunas air ini loh. Maka oleh sebab itu, hal yang harus kita lakukan adalah membersihkan tunas-tunas airnya. Nih, jangan ragu kawan-kawan. Ada tunas ke bawah, kita potong supaya nanti nutrisinya ke bunga ataupun ke buah. Ini yang tunas air seperti ini, yang kecil-kecil itu dibuangin. Ya, dan bahkan nih pertumbuhan vegetatifnya itu kita potong sampai arah sini. Nah, jadi yang masih daun-daun muda lah istilahnya. Daun muda itu kita buangin sambil kita bersihkan dahan-dahan yang sudah mengering. Nah, jadi jangan ragu untuk melakukan hal yang seperti ini kalau memang tanaman delima kita mau memiliki banyak buah. Ini insya Allah kawan-kawan biasanya berhasil. Nah, nanti deh diterusin lagi ya. Nah, jadi kawan-kawan kalau udah bersih tunas airnya, beberapa hari kemudian biasanya akan muncul lagi tunas air seperti ini. Maka kalau rajin sesegera mungkin untuk kita buang tunas airnya. Jadi nutrisi supaya fokus ke buah ataupun ke bunga ya, untuk menjadikan calon buah. Oke, hal yang selanjutnya kawan-kawan, bunga ataupun buah daripada pohon delima ini membutuhkan unsur P dan K yang sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kawan-kawan bisa ataupun kawan-kawan rajin, nah ini kulit-kulit pisang seperti ini masukkan kawan-kawan karena memiliki kandungan kalium yang tinggi. Nih, taruh di atasnya supaya dia hancur, kemudian akan diserap oleh akar ya. Jadi unsur P dan K, kalau misalkan kawan-kawan bisa ataupun rajin atau bahkan punya, ini sangat disarankan sekali ya, atau misalkan dianjurkan juga lah untuk menggunakan yang organik, yaitu dengan menggunakan POC kulit pisang. Di video saya udah ada, kita buatkan caranya dan kemudian cara mengaplikasikan POC kulit pisang tersebut. Nah, jadi kawan-kawan, itulah beberapa ketentuan ya, bukannya syarat sih, tetapi upaya kita nih ataupun usaha agar menjadikan pohon delima ini menjadi berbuah gitu loh ya. Insya Allah berhasil lah, dan saya udah coba untuk membuktikannya. Nah, di sini kawan-kawan dapat dilihat sendiri di hadapan kita ini pohon delima yang memang bisa dikatakan terbengkalai ini sebenarnya, terbengkalai ya, tetapi insya Allah telah menjadi buah. Jadi walaupun satu buah ya, insya Allah biasanya setelah melakukan seperti yang kita tunjukkan tadi, maka bunga yang lain pun akan segera menyusul untuk menjadi buah ya, insya Allah. Dan hal yang terakhir ya kawan-kawan, memang di pohon buah delima ini membutuhkan penyerbukan, dan penyerbukan itu kadang-kadang kita tidak bisa melihat ya apakah udah diserbuki atau belum dari apa namanya, dari lebah, penyerbukan oleh lebah. Jadi kalau misalkan kita bisa nih di sekitaran pohon delima ini kita memiliki pohon ataupun bunga ataupun apa namanya, pohon yang memiliki bunga yang dapat mengundang lebah apapun bentuknya ya, pohon yang berbunga yang memiliki daya tarik
untuk mendatangkan lebah, ya, supaya lebah itu bisa memberikan polinasi ataupun penyerbukan pada pohon delima ini. Jadi itu kawan-kawan, sebagai tips deh buat kita agar menjadikan pohon buah delima kita ini insya Allah segera berbuah dan cepat berbuah, ya. Terima kasih deh kawan-kawan yang sudah menonton. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ya. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Mudah-mudahan suka dengan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.